Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita pelajaran fikih. Kita akan mulai dengan bab yakni ahkamul at'imah. Ahkamul at'imah. Yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan makanan. Ya, kita kan tidak pernah terpisah ya dari makanan, dan itu tidak semua makanan itu halal dan baik untuk kita. Oleh karena itu sebagai seorang muslim harus memperhatikan apa yang dimakan. Oleh karena itu kita mempelajari ini dalam rangka untuk kita menyesuaikan dengan syariat kita. Karena Allah menyariatkan yang berkaitan dengan makanan ini dan juga semua syariat kalau kita laksanakan akan mengakibatkan kebaikan pada diri manusia tersebut di dunia dan di akhirat nanti. Ya, termasuk dalam masalah makanan. Dalam masalah makanan ini, ya, yang kita bahas pertama adalah bahasan tentang al-aslu fil at'imah. Asal ya, hukum asal dari makanan itu apa? Hukum asal dari makanan. Al-aslu fi jami'il at'imati annaha halalun. Jadi asal dari seluruh makanan itu adalah halal. Asalnya gitu ya. Asalnya seluruh makanan itu adalah halal. Fala yuhramu minha illa ma harramahullahu wa rasuluhu. Maka enggak ada yang haram dari makanan itu kecuali yang Allah dan Rasulnya mengharamkannya. Jadi pada dasarnya semua itu tidak ada yang haram kecuali yang Allah dan Rasulnya haramkan. Wal at'imatul muharramatu mubayyanatun mufassalatun fil Qur'ani was sunnati wa ma'adaha fahuwa halalun 'alal asli. Makanan-makanan yang haram itu dijelaskan secara rinci ya, di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan yang selain itu, selain yang disebutkan keharamannya ya, di Quran maupun di Sunnah, berarti apa? Dia halal sesuai asalnya. Jadi pada dasarnya semua makanan itu halal kecuali yang diharamkan. Maka kaidahnya itu kalau kita melihat satu makanan itu kita lihat ada enggak dalil yang mengharamkan. Kalau enggak ada dalil yang mengharamkan ya berarti boleh halal. Itu dalam masalah makanan seperti itu. Bukan mencari dalil mana yang menghalalkan juga enggak ada ya. Karena apa? Yang halal itu banyak sekali, enggak mungkin disebutkan satu persatu ya, gitu. Tapi yang haram sedikit, maka apa? Didetilkan, dirinci. Ini haram, ini haram, ini haram. Karena apa? Cuman sedikit, enggak banyak. Makanya disebutkan secara rinci yang haram. Adapun yang halal enggak disebutkan secara rinci. Karena apa? Asalnya semuanya adalah halal. Kecuali yang diharamkan itu tadi. Allah mengatakan apa? Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih. Dan sungguh Allah telah menjelaskan, memerinci ya, secara detail ya, untuk kalian apa yang Allah haramkan atas kalian, kecuali yang kalian dalam keadaan terpaksa kepadanya, kepada makanan itu. Di sini fassalalakum, Allah sudah memerinci apa yang diharamkan, sehingga mudah.
makanan itu halal atau haram? Oh, lihat mana dalilnya kan gitu ya. Allah mengharamkan apa tidak? Rasulullah menyebutkan haramnya apa tidak gitu. Kalau nggak menyebutkan haramnya berarti boleh. Kalau ditanya gethuk halal atau haram, mana dalil yang menghalalkan gethuk? Enggak ada. Tapi apa? Kok tahu itu halal? Karena apa? Enggak ada yang mengatakan apa gethuk itu haram gitu loh. Maka halal. Kalau enggak ada yang mengatakan haram berarti halal. Tapi halal atau haram? Mana yang menyebutkan itu apa? Halal enggak ada. Tapi kalau mana yang bukan haram ada itu loh. Maka apa itu haram karena apa? Disebutkan ada dalil yang mengatakan bahwa babi itulah haram. Kemudian yang menunjukkan masalah ini, masalah tentang asal makanan itu halal adalah apa? Allah mengatakan yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya kepada kamu, kepada engkau Muhammad SAW, ya, apa yang dihalalkan untuk mereka. Ya. Maka apa katakanlah yang dihalalkan untuk mereka itu ya apa? At-thayyibat, semua yang baik-baik itu halal. Enggak dirinci satu persatu. Oh, semua yang baik halal. Ya. Kemudian wa haditsu Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ya, inna Allah ta'ala faraido falat tadi'uha wa hatta hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan bikum ghaira nisyan fala tabhathu anha. Dan juga hadis Abu Tha'labah al-Khushani radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kamu melalaikannya, janganlah kamu menyia-nyiakannya, dan telah membuat batasan-batasan, ketentuan-ketentuan, maka jangan kamu melampauinya, melewatinya. Dan telah mengharamkan sesuatu, maka jangan kamu langgar. Dan mendiamkan atas sesuatu itu sebagai rahmat untuk kalian. Tidak karena Allah itu lupa. Allah tidak menyebutkan bahwa ini halal itu bukan karena apa? Lupa, enggak, itu sebagai rahmat, itu boleh begitu. Maka jangan kamu cari-cari. Jangan kamu cari-cari untuk haramnya, maksudnya gitu ya. Kalau Allah nggak sebutkan ya berarti itu halal gitu aja. Ya. Kemudian wa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala, ya, kana ahlul jahiliyati ya'kuluna asya, ya, wa yatrukuna asya'a taqadhuran fa ba'athallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam wa anzala kitabahu wa ahalla halalahu wa harrama haramahu fama ahalla fahuwa halal wa ma harama fahuwa haram wa ma sakata anhu fahuwa afun wa tala qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan bahwa orang-orang jahiliyah mereka makan sesuatu, meninggalkan sesuatu, ini mengharamkan atas sesuatu taqaduran karena merasa jijik. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menurunkan kitabnya. Dan Allah menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Maka apa yang Allah halalkan adalah halal, dan apa yang Allah haramkan adalah dia haram. Dan apa yang Allah diam adalah dimaafkan. Kemudian Nabi mengatakan, membaca ayat, katakanlah tidak aku dapati pada apa-apa yang diwahyukan kepadaku, ya, yang diharamkan atas suatu makanan yang dia memakannya, kecuali apa?
yang berupa bangkai dan seterusnya ya. Kemudian wal hadits yadullu ala anna ma lam yarid asy-syar'u bi tahrimihi fa huwa 'alal asli. Yani al-hillu ma'fuun anhu. Dan hadis menunjukkan bahwasanya apa? Selama apa tidak datang syariat ya, atau nas ya, yang menjelaskan keharamannya ya, maka dia sesuai asalnya, yakni adalah apa? Halal dimaafkan, halal dibolehkan ya. Jadi itu ya kaidah dalam Islam itu mudah dalam masalah makanan, selagi tidak ada nas yang mengharamkan maka sesuai dengan asalnya, asal semua makanan adalah halal. Nah, menjadi haram kecuali apa? Kalau ada nas yang mengharamkannya, ada dalil ayat atau dalil hadis yang mengharamkannya. Kalau nggak ada maka dia halal. Ya. Baik. Untuk pembahasan pertama kita akan bahas yakni al-at'imah al-mubahah ya. Yakni makanan-makanan yang dihalalkan. Tadi sudah ya, kita ulang lagi. Kalau di sini disebutkan kullu ma lam yarid syar'i. Kullu ma lam yarid syar'u ya. Bi tahrimihi minal at'imati fa huwa mubah ya. Setiap yang apa tidak ada dalil syariat yang mengharamkannya, maka dia adalah apa? Mubah. Makanan itu adalah mubah, boleh ya. Wa huwa anwa'un katsiratun la hasra laha. Dan yang halal itu sangat banyak macamnya, enggak bisa kita batasi. Karena sangat banyak sekali ya yang dihalalkan. Wa dzalika lima taqaddama al-asla fil at'imah al-ibaha ila ma warada syar'u bil man'i minhu. Karena apa? Sebagaimana sudah terdahulu bahwasanya apa? Asal dari makanan adalah boleh, mubah. Ya. Kecuali yang datang syariat mengharamkannya. Walakin yumkin an nadhkura qaidatan jami'atan li anwa'in al-mubah. Ya. Tapi di sini apa? Mungkin kami sebutkan kaidah yang umum ya. Kaidah yang umum yang meliputi segala macam yang mubah. Yang di sini yang pertama apa? Yani kaidahnya yani kullu thayyibin tahirin minal at'imati wal ashribati la darara fihi fahuwa mubah. Setiap yang baik suci dari makanan maupun minuman yang tidak ada bahaya, enggak ada unsur membahayakan ya, maka itu adalah apa? Mubah, halal, boleh. Ya. Kaidahnya itu ya. Kita bacakan lagi ya. Kullu thayyibin tahirin minal at'imati wal ashribati la darara fihi fahuwa mubah. Ya. Setiap yang baik lagi suci dari makanan maupun minuman yang tidak membahayakan, maka itu adalah makanan adalah mubah, boleh, halal. Kemudian di sini dibawakan beberapa contoh ya, amthilah halal at'imah al-mubahah. Contoh-contoh makanan yang boleh. Contohnya saja ya, beberapa saja. Karena tadi saking banyaknya yang halal. Yang pertama, awalan jami'un nabatat an-nafi'at ya, allati laisa fiha darar, laisa fiha dararun 'alal badan ya. Awil aql wa kadza ma yusna'u minha. Seluruh tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, yang tidak ada unsur bahaya, enggak beracun dan sebagainya ya. Yani entah membahayakan badan, entah membahayakan akal ya. Mungkin memabukkan gitu ya. Mungkin bisa bikin mati. Demikian pula yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan itu ya, maka semuanya halal ya.
Jadi tumbuh-tumbuhan dan apa yang dibuat dari tumbuh-tumbuhan itu. Kalau itu tidak membahayakan, ya, maka adalah halal. Amthil apa walidzalika amthilah katsirah. Contohnya banyak ya. Hubub al-hubub bi anwani'a biji-bijian ya. Beras, jagung, kedelai ya, dan yang lain-lain, gandum ya. Wal qamh wa dzurrah, ya, gandum dan apa? Jagung ya. Athamar bi anwa'iha, buah-buahan banyak sekali kan. Katumur ya. Wal a'nab wa tufah, kurma ya, kurma ya. Kemudian apa? Anggur, apel ya, dan masih banyak lagi. Kesemek ya. Semangka, jeruk ya, gitu ya. Timun dan yang lainnya. Kemudian al-baqul bi anwa'iha, sayur-sayuran ya, banyak sekali kan sayuran. Ada sawi, jetsin, kubis, bayung gitu ya. Bayem. Banyak lagi. Kemudian apa? Al-iddihan wa zuyud an-nabatiyah. Minyak nabati, minyaknya dari tumbuhan kan? Banyak juga kan? Ya. Minyak goreng itu dari tumbuhan kan? Dari kopra maupun dari apa? Sawit itu ya. Kayak zaitun dzurra seperti minyak jagung, au zaitun, minyak zaitun dan sebagainya, ini halal. Ya. Kemudian itu tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, contohnya misalnya katsir min hayawanatil bari, banyak dari binatang darat. Binatang darat juga banyak yang halal kan? Ya. Al-ibil, baqar, ghanam, wa tusama bahimatul an'am. Ya. Unta, sapi, kambing, dan ini disebut, yang ini disebut apa? Bahimatul an'am, binatang ternak. Wa mithlu apa? Al khail wal khimar al wahshi wal arnab wa kathimnat tuyur ya. Kuda, keledai wahshi ya. Keledai liar. Arnab, kelinci ya. Dan macam-macam dari burung, banyak yang halal. Ayam ya. Kemudian talithan, 3 hayawanul bahar, binatang laut ya. Binatang laut mudah lagi ya. Wa walladzi la ya'isu ila al-filma, yakni binatang yang tidak hidup kecuali di air. Wa hadza naw' mubahu aklihi. Jenis ini mubah, makanya mubah. Pokoknya semua binatang laut mubah. Kecuali tadi nanti ya yang membahayakan gitu. Dan juga apa, tidak wala yahtaju ila zakati, enggak perlu disembelih. Mau langsung dimakan juga boleh. Fayubahu hatta law wujida maitan malam yataghayyar ya. Jadi tidak perlu disembelih, dihalalkan meskipun apa didapati sudah mati. Ada apa tongkol sudah mati ya, tetap boleh halal. Malam yataghayyar selama apa belum berubah baunya ya. Maka tetap halal. Dalilnya Allah mengatakan uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayyarah. Dihalalkan untuk kalian apa saydul bahar, yakni buruan laut. Artinya semua binatang laut. Maka apa? Dan makannya adalah apa? Halal. Untuk kesenangan ya, bagi kalian dan juga untuk perjalanan. Kan itu kan lautan untuk perjalanan. Kemudian sabda Nabi tentang laut ya, wa qauluhu fil bahr, Nabi bersabda tentang laut ya. Ini apa? Huwa tahuru ma'uhu al-khillu maitatuhu. Laut itu apa? Airnya suci dan halal ikannya ya.
Wa qaulu Ibnu Umar, dan perkataan Ibnu Umar ya radhiyallahu anhu, uhilat lana maitatani wa damani. Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Fa amal maitatani fal hut wal jarad. Adapun yang dua bangkai yang dihalalkan adalah apa? Al hut, ikan, wal jarad, dan belalang. Wa amad damani fal kabidu wa tikhal. Adapun yang dua darah itu adalah apa? Jantung dan hati ya. Kemudian dari binatang laut ini semuanya tadi halal ya, kecuali dikecualikan. Yang pertama wa yustasna, dikecualikan ya. Yani dawatus samum, yang beracun. Nah, kalau beracun ya halal, apa haram ya. Enggak boleh. Seperti kal hayat, seperti ular, ular laut ya haram. Demikian pula apa? Ikan-ikan yang beracun, asama kusama, ya, ini ikan-ikan yang beracun, buntal, nah itu kan ada kan makan ikan buntal itu kalau nggak bisa masaknya beracun ya haram. Kemudian yang kedua yang haram, mawujita maitan wa qata ghayarat raihatu, yakni binatang laut yang sudah didapati mati dan sudah busuk, baunya sudah busuk. Nah, ini juga enggak boleh karena sudah menjadi apa? Mustahbath, ini hal yang menjijikkan, yang kotor. Sampai di sini dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertanyaan akan datang tentang apa ahkamul at'imah, hukum-hukum makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.